Sebelum saya mulai, ada pertanyaan-pertanyaannya Pak Marihot ya, yang Ya benar Pak, disampaikan ke saya oleh Marihot kemarin beberapa hari yang lalu. Mungkin ini saya mulai dulu sebagai pemanasan ya, baru Baik. masuk nanti kepada teks tugas pendeta. Jadi yang ditanyakan itu adalah sebagai berikut. Ini dari pendeta Dewi Nabitukulu, banyak ini. Waduh, apa latar belakang adanya pendeta non kontak dan apa alasan teologis, sejarah, tradisi penetapannya? Itu sebenarnya saya sudah bahas mungkin serba sedikit beberapa waktu yang lalu. Jadi memang dalam tradisi gereja Metodis ada pendeta non anggota konferensi tahunan, ada pendeta anggota konferensi tahunan. Sampai sekarang pun di gereja-gereja di Metodis di Amerika, Singapura, Indonesia ada itu. Seperti saya sudah katakan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di GMI ini pernah ada pendeta non anggota konferensi tahunan, tapi udah pada almarhum. Misalnya pendeta Seprolek Lumbanturuan ditabiskan itu, tapi memang tidak diterima sebagai anggota kontak. Kemudian pernah dulu ada pendeta Siahan, ya, itu pangkat terakhirnya itu pendeta militer, mungkin mayor atau letkol, dirindam dulu. Dia itu diken namanya. Jadi diken itu pendeta yang sudah ditahbis, boleh melayani, tetapi bukan anggota konferensi tahunan, artinya tidak terikat dia kepada perjanjian covenant, ya, perjanjian kependetaan, bahwa dia siap pindah, siap berkhotbah, siap mati gitu. Jadi boleh nggak itu dilakukan sekarang? Boleh. Misalnya anda yang sekarang pendeta anggota konferensi tahunan, karena istrinya mungkin sudah jadi direktur bank, istrinya mungkin sudah jadi pengusaha besar, nggak bisa lagi pindah-pindah, mohonlah kepada Bishop dan BPLPJ, oke Pak Bishop, BPLPJ, aku nggak siap lagi berpindah-pindah, aku mau jadi pendeta lokal saja, itulah lokal pastor lah boleh disebutkan itu, walaupun di dalam disiplin kita nggak ada, tapi dalam tradisi ada. Boleh dia misalnya di satu kota, di Jakarta, di Medan, di mana Siantar, dia tetap menjadi pendeta gereja Metodis, boleh ditugaskan melayani sebagai asisten atau sebagai pelayan di berbagai bidang, boleh boleh melayani orang sakit, ya, tugas pendeta itu kan berkhotbah, sakramen, tapi dia tidak terlibat lagi dalam tata kelola jemaat karena dia tidak akan menjadi gembala jemaat lagi. Yang menjadi gembala jemaat itu biasanya adalah pendeta yang sudah anggota konferensi tahunan. Bisa dilakukan begitu, andai kata ada. Nah, misalnya yang kita sudah atur di disiplin, pegawai pendeta yang memilih menjadi pegawai negeri, ada beberapa teman itu sebenarnya pilihannya adalah saya tidak bisa lagi terikat kepada itinerary, yaitu prinsip covenant, perjanjian dengan teman-teman pendeta di dalam keanggotaan konferensi tahunan, bahwa kita adalah satu panggilan, satu keluarga. Lalu Anda memilih menjadi pegawai negeri, Anda itu menjadi non anggota konferensi tahunan karena sudah check out dari covenant itu. Nah, andai kata 10 tahun lagi Anda mengatakan, oke, saya sudah cukuplah pegawai negeri, ternyata pegawai negeri ngeri-ngeri juga, kira-kira gitu, saya mau balik, lapor lagi ke Bishop, GDS, ke BPLPJ, bisa dipertimbangkan diterima kembali. Itu pertanyaan Morris Cerullo itu kan, yang sudah keluar bisa masuk. Karena di disiplin itu juga ada pertanyaan-pertanyaan di akhir konferensi tahunan, siapa yang diterima kembali, ada itu, coba cek disiplin itu. Siapa yang diterima kembali menjadi anggota konferensi tahunan.
Boleh ya. Jadi itu latar belakangnya. Mengapa pendeta anggota konta bisa berubah jadi anggota non konta? Itu saya sudah bilang tadi. Mengapa ada appointment sending pastor? Ada penempatan khusus. Apa dasar teologi sejarah? Nah, jadi penempatan umum dalam kependetaan metodis adalah pendeta, ya kan? Pengkhotbah atau traveling preacher atau circuit rider atau preacher, pengkhotbah, atau sekarang kita sebut pendeta jemaat. Di disiplin kita disebut misalnya pimpinan jemaat. Di bahasa Inggris disebut pastor in charge. Nah, tapi ada yang disebut penempatan khusus. Ada. Penempatan khusus artinya adalah orang-orang yang oleh bishop, oleh kabinet dilihat ada tugas lain selain daripada jemaat. Nah, itu disebut penempatan khusus. Penempatan khusus ini pun ada dua jenis. Penempatan khusus dalam lingkungan gereja dan penempatan khusus di luar lingkungan gereja. Misalnya penempatan khusus dari seseorang menjadi chaplain di PKMI 1 atau PKMI atau rektor UMI atau apa, itu penempatan khusus. Itu masih dalam lingkungan gereja metodis, ya. Tapi bisa aja ada penempatan khusus, misalnya chaplain di rumah sakit Cikini, misalnya Bishop Hadoluk Saribu pernah chaplain di situ, almarhum. Itu adalah penempatan khusus beyond beyond the church itu. Itu artinya penempatan khusus. Dan apa dasar teologi dan tradisinya? Ya, tradisinya ya sudah saya katakan, ya gereja metodis itu melayani di mana-mana. Ya kan, tidak hanya di gereja, dia juga melayani di dalam dunia di dalam lingkungan masyarakat, bisa jadi pendeta rumah sakit, bisa jadi pendeta di panti asuhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bedanya antara pendeta on trial dengan yang tidak on trial, pendeta anggota konferensi tahunan dengan yang tidak anggota konferensi tahunan, itu tadi covenant, itu perjanjian. Karena pendeta metodis itu diterima menjadi pendeta bukan oleh jemaat, bukan oleh BPLPJ, bukan oleh bishop, tapi diterima oleh pendeta, yaitu konferensi pendeta, pastor session, yang kita sebut dengan pertemuan pendeta. Disitulah pendeta diterima. Itu kekhasan gereja metodis. Kalau di GKI, pendeta ditahbiskan di jemaat lokal. Gereja Kristus Ketapang, saya beberapa kali menyaksikan pendeta ditahbiskan di jemaat lokal. Gereja-gereja baptis itu bahkan jemaat ikut angkat tangan menahbiskan pendetanya. Nah, gereja HKBP, saya sudah jelaskan minggu yang lalu, proses kependetaan itu melamar ke biro personalia dan kantor pusat, ada proses-prosesnya. Tapi rapat pendeta HKBP yang diketuai oleh Robinson Butar-Butar nggak ada urusannya dengan proses kependetaan, nggak ada urusannya itu. Nah, beda dengan gereja kita, gereja metodis, yang bisa diterima, yang menerima pendeta menjadi pendeta adalah pertemuan pendeta. Ya, biarpun bishop merekomendasikan BPLPJ, kalau pertemuan pendeta menolak ada misalnya kasus-kasus tertentu yang seseorang anggota persekutuan pendeta itu mengetahui, itu bisa batal. That is the uniqueness of the kependetaan di gereja metodis. Ya. Jadi saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu sebenarnya itu. Dari penjelasan itu, semua pendeta yang diordain merupakan anggota konferensi. Ya, tidak semua yang diordain merupakan anggota konferensi, tidak. Beda penerimaan anggota konferensi tahunan, prinsip teologisnya, praktisnya dengan pendeta yang ditahbiskan jadi pendeta. Beda itu.
Karena menjadi anggota konferensi tahunan itu tadi, kapanan tadi, Francis Salisbury sudah anggota konferensi tahunan ketika dia dikirim oleh John Wesley tahun 1771 ke Amerika. Sudah anggota konferensi tahunan dia di Inggris, Francis Salisbury, yang bishop yang legendaris itu. Nanti dia baru ditahbis pada Christmas Conference tahun 1784. Sudah 13 tahun dia anggota konferensi tahunan dulu. Itu bedanya. Jadi itu dua wilayah yang berbeda karena memang waktu itu belum ada gereja. Baru Christmas Conference diresmikan sebagai lahirnya Methodist Episcopal Church. Ya, itu sejarahnya. Apakah jadi bisa mentahbiskan pendeta tanpa terikat itinerasi? Bisa. Misalnya ada seseorang yang melayani dengan luar biasa di satu bidang ya, tapi di GMI ya udah pernah ada di GMI seperti saya bilang tadi, Chevrolet, Lumban Turuan. Saya nggak tahu apakah ada gara-gara faktor umur itu si perseorangan Manulang itu apakah diterima anggota konta atau tidak dulu. Tapi nanti saya jelaskan sebenarnya kalau diterima, ditahbiskan dan siap ditempatkan kemana-mana, itu sebenarnya persyaratan menjadi anggota konta. Tapi disiplin kita pernah membuat aturan-aturan umur yang berbeda-beda. Kadang 35 tahun, kadang 40 tahun. Sekarang saya nggak tahu udah 60 tahun atau berapa itu. Nah, itu yang membuat sedikit jadi agak rancu ya. Nah, jadi sebenarnya umur itu faktor kedua itu. Yang pertama adalah komitmen. Saya siap menjadi pendeta full time atau full anggota konferensi tahunan, full connection dengan dalam arti siap ditempatkan di mana-mana. Penempatan khusus saya sudah katakan tadi. Apa beda pendeta non anggota konta dengan non pegawai? Ini saya sudah jelaskan minggu lalu. Ini istilah non pegawai, ini bukan istilah metodis ini ditempelkan ini. Ini adalah istilah yang ditempelkan ke disiplin. Masa di dalam disiplin ada definisi yang mengatakan bahwa pendeta itu adalah pegawai yang sama definisinya dengan yang non pendeta. Misalnya kan di dalam disiplin kita itu ada kata-kata di peraturan kepegawaian, guru Injil, pendeta, dosen, tenaga medis, perawat, guru sekolah, mereka yang bekerja di dalam GMI dan lembaga GMI dalam peraturan ini disebut pegawai. Itu disiplin 2017-152. Secara teologis, secara eklesiologis, menempatkan pendeta di sini sebagai pegawai totally wrong. Itu harus dipertanggungjawabkan itu. Itu ketidaktahuan para pembuat disiplin. Saya tahu siapa itu, tak usah saya sebut namanya. Masa kita yang sudah dikuduskan, diordain, set apart, diasingkan, dipanggil. Kita adalah clergy, bukan lay. Itu lay itu yang dosen, tenaga medis, perawat, guru sekolah, itu lay people. Kita bukan lay lagi, kita ordain. Kita clergy. Jadi disebutkan ini adalah pengaruh peraturan kepegawaian di Republik Indonesia yang masuk ke gereja metodis tahun-tahun 80-an, 90-an lah itu. Kalau di Amerika itu peraturan yang mengatur kependetaan itu nggak ada peraturan kependetaan. Yang mengatur kependetaan itu adalah disiplin yang ditangani oleh BPLPJ. Di situ diatur siapa pendeta konta, siapa pendeta non konta. Nah, jadi di gereja kita ada UKP. Ini Pak Simon Chandra tolong dikritisi itu ya. Urusan kepegawaian dan pensiun. Yang ada dulu itu adalah urusan pensiun, tapi ditambah-tambahkan kepegawaian. Jadi rancu sekarang kalau ada pendeta yang meninggal dunia, yang ngurus siapa? UKP atau BPLPJ? Tradisi gereja metodis zaman John Wesley itu urusan BPLPJ, bukan urusan kepegawaian. From the womb to the tomb, begitu. Jadi sekarang karena ada uang UKP, orang lebih cenderung mendengar yang punya uang ini, uang BPLPJ nggak ada.
Jadi bisa menyesatkan semua itu ya. Jadi yang ada di dalam disiplin gereja metodis di Amerika, tugas yang bukan diurus oleh BPLPJ adalah urusan pensiun dan kesehatan pendeta. Jadi itu di dalam gereja metodis di Amerika itu ada banyak general board ya, badan-badan yang mengurus. Ada misalnya yang paling familiar untuk kita adalah GBGM, General Board of Global Ministry. Tapi ada General Board of Pension and Health Benefit. Itu yang perlu di gereja metodis sebenarnya. General Board atau katakanlah apa itu di kantor pusat, departemen pensiun dan urusan kesehatan pendeta. Kalau itu boleh ada, itu ada. Bukan pegawai diatur dua lembaga, satu UKP, satu BPLPJ. Maka itu si Budi siapa namanya itu? Si Abdi itu bingung. Ya kan, aku pegawai atau tidak? Udah tuntas ya Abdi ya. Oke, itu nanti akan kita perbaiki lah. Disiplin bisa salah, bisa banget. Reformasi tidak akan ada kalau nggak salah. Tata kelola gereja dibikin paus di Roma pada tahun 1517 karena banyak aturan-aturan yang salah. GMI juga bisa salah bikin disiplin, bisa. Makanya ada pelesetan disiplin itu menjadi apa? Disilipin, ya, dipacoloton, ditempelin gitu. Ditempelin aja tanpa ada apa namanya logika yang mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa ada pendeta yang tidak pernah pindah, tapi padahal bukan pendeta lokal? Udah dipahami pendeta lokal. Adakah pertimbangan teologi? Saya nggak tahu apakah ada pendeta yang tak pernah pindah di GMI kita ini, anggota konferensi tahunan ya. Kalau saya udah 15 kali pindah saya selama 40 tahun pendeta. Ya duduk patel lah namanya itu. Saya nggak tahu. Kalau ada begitu, ya sebenarnya kalau dia yang tidak mau pindah itu harus dibahas di rapat BPLPJ ya, apakah dia memang tidak terikat lagi kepada covenant perjanjian itu bahwa kita adalah anggota konferensi tahunan yang siap pindah. Itu dari Dewi banyak itu. Pendeta Haryanja di Batam. Apa pengertian koneksionalitas dalam seluruh gereja? Apakah dalam bidang kerjasama misi? Ya, koneksional artinya kita bukan kongregasional seperti gereja Betel, seperti gereja Baptis, seperti gereja-gereja kongregasional, gereja-gereja zaman now, gereja Hom Kim Tong, apa namanya itu? Itu gereja-gereja kongregasional itu. Gereja Metodis di dunia ini adalah gereja yang bernafaskan koneksional, terkait satu sama lain. Jadi GMI, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, entah wilayah apa, yaitu satu GMI. Jangan pernah pikirkan 3 GMI. Kalau zaman awalnya bishop itu nggak ada bishop konta wilayah ini, konta wilayah ini. Nggak ada itu dulu di Amerika. Asbury dan Thomas Cook itu adalah joint bishop, joint superintendent. Belum ada pembagian wilayah pada waktu itu. Belakangan itu ada pembagian episcopal area dan lain-lain. Jadi koneksional semua itu. Lalu Benny Sinaga, apa langkah-langkah untuk sampai menjadi pendeta? Ada disiplin itu, bacalah. Itu pun terlalu panjang itu menurut saya. 8 tahun kan. Magang, CGI, GI, apalagi sesudah GI apalagi. Nggak tahu lagi saya itu. Dari sesudah 8 tahun dia baru ditabis. Energinya udah habis. 10 tahun pertama udah terbuang. Jadi nggak pendeta. Pendeta enggak. Potensinya udah mati dulu, baru jadi pendeta. Ya, itu sebenarnya mesti ditinjau kembali ya. Itu adalah hanya untuk merem, ledakan pekerja seperti pendeta wilayah 1 bilang, siapa itu? Si Rumah Horbo, DS Distrik 2 sekarang ku dengar itu. Si Bengek Rumah Horbo, waktu SOM di wilayah 1 atau Wesleyan Talk, dia pakai istilah, ada sekarang terjadi ledakan pendeta.
Jadi membuat aturan begitu merem saja itu, tapi memperpanjang antrian jadinya. Itu pun nanti kita perbaiki. Saudara-saudara yang lebih muda dan kreatif, coba dipikirkan dan diperbaiki itu nanti. From Ibu Juliana Samosir ya, apakah di gereja kita ada sebutan pendeta resor? Saya sering mendengar, si Anu itu hebat, beliau pendeta resor. Ya, jadi begini, di disiplin memang tidak ada istilah pendeta resort, tapi konferensi resort ada. Jadi yang kita pakai selama ini adalah pendeta, ya, pendeta jemaat yang melayani di satu konferensi resort. Jadi itu sebenarnya adalah yang ada itu secara historis dalam istilah gereja metodis, itu sebut circuit rider. Circuit rider artinya adalah pendeta keliling dalam satu sirkuit. Sirkuit itu sebenarnya area atau distrik atau resort, wilayah tertentu. Jadi sirkuit, karena zaman-zaman awal gereja metodis di Amerika itu, pendeta itu bisa pegang 5, 6, sampai 10 pos-pos dan jemaat-jemaat kecil. Satu pendeta ditempatkan di situ, itu yang disebut circuit rider, seperti yang terjadi mungkin di beberapa tempat sekarang ini. Saya pernah seperti itu waktu saya tahun 79 guru Injil, saya pegang 3 jemaat, saya pendeta di Tebing Tinggi tahun 81, saya pegang banyak kali jemaat-jemaat kecil, yang Gempolan lah, yang Kampung Juhar lah, yang Tebing Tinggi lah pusatnya, yang Dolok Masiul lah, yang Kuala Tanjung lah, itu. Jadi saya berperan pada waktu itu circuit rider namanya, circuit rider. Jadi mau pakai pendeta resort, walaupun tak ada disiplin, itu tidak salah. Itu sebenarnya sama dengan terjemahan circuit rider. But officially speaking, secara disiplin kita nggak pakai istilah itu. Mau pakai, boleh aja nanti masukkan di disiplin. Tidak ada dosanya dan tidak ada salahnya itu. Memang sejarah gereja metodis menganut itu, sejarah itu, bahwa seorang pendeta melayani sejumlah resort. Jadi di HKBP mungkin kasus yang Anda lihat itu, jadi di HKBP pun ada pendeta di GKPI, GKPS, GDKP, satu pendeta bisa pegang 10 jemaat, dan jemaat-jemaat kecil itu dilayani oleh warga jemaat yang dipilih sebagai forhanger, guru jemaat, guru Injil, atau apapun namanya. Pendetanya tetap satu karena keterbatasan dana dan daya dan seterusnya. Jadi apakah kita sebagai hamba Tuhan ini satu persepsi? Ya, yang penting tahu sejarahnya, begitu ya. Ojahan, Tapu Bolon. Konferensi pertama di London selain pendeta yang menjadi peserta konferensi adalah pengkhotbah awam. Ya, betul. Berbeda dengan konferensi kita sekarang, butuh penjelasan. Nah, jadi pengkhotbah awam dan pendeta yang kita sebutkan itu, pengkhotbah awam itu bukan seperti utusan konferensi tahunan kita sekarang, lay delegate. Pengkhotbah awam zaman John Wesley dan Francis Asbury itu adalah pengkhotbah itu yang sudah siap menjadi pelayan penuh waktu dan akan ditahbiskan kemudian oleh gereja metodis. Jadi beda. Jadi memang awalnya konferensi tahun itu diikuti hanya oleh pendeta dan preacher, ya. Preacher yang belum pendeta maka disebut lay preacher. Jadi bukan seperti utusan kontak kita sekarang yang sudah diatur dalam disiplin. Di Amerika juga udah begitu. Jadi awalnya itu sampai tahun 39, saudara-saudara, konferensi tahunan sampai tahun 39 dan konferensi agung di Amerika itu adalah konferensi para pendeta. Nah, itu hanya pendeta. Tahun 39 baru awal abad 20 lah baru mulai ada dinamika supaya warga gereja juga dilibatkan
dalam pertemuan, dalam konferensi-konferensi. Jadi kalau baca buku saya ini, saya jelaskan itu di sini, di mana gereja Metodis pernah pecah, Methodist Episcopal Church, Methodist Episcopal Church, Methodist Episcopal Church South karena perang saudara di Amerika gara-gara beda persepsi tentang isu perbudakan. Lalu pernah juga gereja Metodis, lahirlah gereja The Methodist Protestant Church tahun 1840 gara-gara tuntutan untuk melibatkan warga gereja menjadi utusan konferensi tahunan, konferensi agung ditolak. Maka ada pemimpin mendirikan The Methodist Protestant Church tahun 1840 kurang lebih lah itu. Dan The Methodist Protestant Church ini sangat mengandalkan, mempromosikan peranan warga gereja, dan salah satu buahnya itu John Mott itu pendiri Dewan Gereja Sedunia, ketua Dewan Gereja Sedunia pertama. Dia bukan pendeta, dia ahli hukum, warga gereja, alumni Cornell University yang sangat legendaris dalam gerakan oikumene. Itu datang dari gereja The Methodist Protestant Church. Dan dialah kemudian yang menggagas gereja Metodis yang pecah tiga tahun 1840-an itu. Tahun 39 reuni kembali, maka lahirlah The Methodist Church namanya. Jadi bukan Methodist Episcopal Church lagi seperti yang lahir pada zaman Christmas Conference, tapi menjadi The Methodist Church tahun 1939. Dan tahun 1969 namanya berubah lagi menjadi United Methodist Church karena ada denominasi lain yang bukan pecahan Metodis tetapi datang dari Eropa, dari Jerman, yaitu Evangelical United Brethren namanya. Ada di buku saya ini, bacalah itu. Lalu tahun 69 mereka merger menjadi United Methodist Church, itu namanya yang sekarang. Kita nggak ikut lagi di situ karena kita udah otonom tahun 64 ya. Nomor 2 dari Ojahan, masih pada konferensi di London, ada istilah anggota konferensi penuh, ada tidak penuh. Bagaimana tentang hal ini, Pak? Istilah anggota penuh atau anggota tidak penuh, ya itu sudah saya jelaskan tadi. Tak, bukan anggota penuh, anggota konta dan tidak anggota konta, itu yang ada. Nomor 3, Asbury menerima jabatan sebagai superintenden. Dia mau dilantik bila melalui pemilihan. Beda dengan sekarang diangkat oleh bishop. Oh, maksud si Oloan ini superintenden itu distrik superintenden, beda. Superintenden di sini John Wesley mengangkat Thomas Cook untuk memimpin komunitas Metodis di Amerika dan menugaskan Thomas Cook menahbiskan dan menguduskan Francis Asbury tahun 1784 yang diberi John Wesley gelar bukan bishop tapi superintendent, bukan distrik superintendent. Superintendent artinya pemimpin, ya, bukan pemimpin distrik. Kalau distrik superintendent itu baru distrik superintendent. Jadi superintendent itu yang dipakai John Wesley. John Wesley tidak mau menggunakan istilah Anglikan, istilah Katolik untuk Metodis itu. Tetapi kemudian Francis Asbury dan Thomas Cook atas kesadaran sendiri dan keputusan mereka mengadopsi title bishop kemudian sampai sekarang. Jadi itu beda ya. Jadi memang Asbury diangkat oleh John Wesley sebagai superintendent. Dalam hal ini sebenarnya quote and quote bishop, walaupun John Wesley tidak sebut bishop ya. Jadi Asbury dan Thomas Cook itu ya sebenarnya itu diangkat atau dipilih dan dikuduskan di Amerika menjadi bishop. Itu beda antara superintendent dengan distrik superintendent ya. Jadi bishop kita ini adalah superintendent of the Methodist Church di wilayah 2. Dia superintendent, dia pemimpin. Kalau kita bikin, kita sebut dia pimpinan wilayah, superintendent wilayah, sama itu. Ada superintendent itu istilah sekuler itu. Di Pertamina jabatan kepala bagian itu superintendent namanya. Di Pertamina, di PT Arun itu banyak superintendent di situ. Superintendent bidang peralatan, superintendent bidang pegawaian. Saya sering khotbah di PT Arun dulu.
jabatan-jabatannya itu superintenden, itu istilah sekuler itu. Pemimpin ya. Mungkin karena itulah di Inggris, di Amerika mereka pakai istilah bishop supaya lebih alkitabiah, ya, lebih historis. Pendeta Emmanuel, apa namanya itu? Warna. Jadi kalau warna itu kan sebenarnya ada teologi warna, ya, tapi itu kalau masa Advent warnanya ini Natal, warnanya ini Paskah, warnanya ini ada itu. Dan gereja Katolik sangat fanatik soal simbol-simbol warna itu. Jadi uskup-uskup Katolik dan Anglikan pada minggu-minggu Paskah warna toganya berbeda. Tapi pada umumnya secara umum warna toganya itu adalah putih atau hitam. Nah, di gereja Metodis pakaian-pakaian kependetaan itu tidak begitu menekankan simbol-simbol dan ritus-ritus warna, ya. Jadi apakah pendeta juga boleh warna ungu? Ya, karena tahun gerejawi kalau bulan Desember itu warna ungu, ya. Di gereja kita, di disiplin maupun di dalam tradisi tidak ada apa namanya teologi warna yang strict di gereja kita. Di Amerika pun ada pendeta yang pakai stola, ada yang tidak pakai stola, ada pendeta yang pakai toga, ada pendeta yang tidak pakai toga. Kalau ingat pendeta Walker dulu, pemimpin perjamuan kudus di ITA itu pakai batik aja itu. Dale Walker, ya kan? Siapa alumni ITA dulu di sini? Oke, jadi gereja kita tidak terikat kepada warna-warni seperti Katolik yang sangat menekankan simbol-simbol. Topinya ada, jubahnya ada artinya, ikat pinggangnya ada artinya, warna jubahnya ada artinya, kursinya ada artinya. Paus itu beda kursinya dari kardinal, kursinya pun beda semua itu. Itu yang diprotes oleh Martin Luther dan Calvin, dan dalam arti tertentu juga oleh gereja kita, oleh gereja Metodis. Itu ya. Jadi dari si Morris, apakah konta bisa sekali 4 tahun? Bukan konta sekali 4 tahun. Konempa itu, konemta, konferensi 4 tahunan gitu. Kontrak konferensi tahunan, annual conference. Apakah boleh dibuat konferensi yang seperti itu sekali 4 tahun? Boleh aja kalau mau. Tahun 85 pernah dibuat konferensi wilayah, nggak ada konta 1 periode, ya kan? 1 kuadrenum. Karena dianggap konta itu tidak efisien dan tidak efektif. Tapi kalau seperti yang sudah saya juminarkan 2 minggu yang lalu, kalau konta itu kita kembalikan ke marwahnya, di mana substansi konta itu 1 revival, 2 fraternity, 3 disiplin. Itu aja yang harus ditekankan. Fraternity, persaudaraan, revival, KKR, Alkitab, kebangunan rohani. Saya masih ingat persis, itu yang sampai sekarang mengilhami dan menginspirasi saya. Awal-awal saya guru Injil dan pendeta, tiap-tiap konta pasti ada KKR. Itu kehebatan almarhum Bishop Sitorus. Dia selalu undang pengkhotbah KKR. Bisa dia undang dari Amerika, bisa dia undang dari Singapura, Tichinge terkenal. Dia undang dari Swedia, Ragnar Alam. Dia undang dari Australia, Alan Walker, Direktur World Methodist Council, World Methodist World Methodist Council. World Methodist Council, Alan Walker, semua dari gereja KKR, gereja tetangga juga, pendeta Munte Purus di KPS terkenal itu jago khotbah, dia undang. Bahkan warga gereja pun dia undang untuk menginspirasi KKR di kontak-kontak. Yusuf Roni pernah dia undang. Siapa lagi? Stephen Rahman dari Bandar Lampung. Oh, sering khotbah itu dan memang pintar khotbah. Saya terinspirasi dengan pengkhotbah KKR di tiap-tiap kontak kita. Sekarang saya nggak tahu
Apakah para bishop yang menyiapkan konta, apakah yang menyiapkan konta ini bishop atau kabinet atau panitia di lapangan itu yang nggak ngerti apa-apa tentang teologi, eklesiologi, metodis itu? Maka itu minggu yang lalu, 2 minggu lalu saya katakan, Pak Samgar, jangan berikan tugas mempersiapkan materi substansi konta itu kepada panitia. Tugas panitia hanya akomodasi, konsumsi, itu aja tugas panitia. Yang lain-lain itu harus dipersiapkan oleh bishop dan kabinet. Oke? Ini Pak ada mungkin 5 pertanyaan terakhir Pak sebelum masuk ke ini karena masih berkaitan dengan 3 bab yang terdahulu Pak. Apa itu? Yang pertama tadi berkaitan dengan yang Bapak sampaikan, jika pendeta bukan pegawai, bagaimana mengatur nafkah pensiunnya Pak? Gitu. Kemudian yang kedua dari tadi Pak Gio Mulyadi, lalu yang kedua dari Pak Pendeta Baktiar, kalau mau dipisahkan pegawai lembaga yang tidak mengatur klergi boleh saja, tapi pendeta juga perlu ditata manajemen, itu perlu mengatur kehidupan mereka sebagai pelayanan dalam suatu lembaga gereja. Kemudian yang ketiga dari William Syanturi, Guru Injil, bagaimana dengan orang yang tidak melayani sebagai gembala, namun ditahbiskan sebagai pendeta? Bukan oleh Metodis, Gereja Metodis Indonesia, tapi Amerika. Hal ini terjadi di GMI. Nah, kemudian kalau tidak ada pendeta resort, lalu kenapa dalam satu resort ada pendeta yang seolah memimpin pendeta yang lain? Karena satu resort lebih dari satu pendeta. Lalu yang keempat dari Evangelis Albert dari KPS, setuju sekali dengan Pak Pendeta Richard, kehabisan energi sudah menunggu 8 tahun baru ditahbiskan. Kapan mau direvisi disiplin penerimaan pendeta tersebut? Sudah lama dengarnya mau direvisi, tapi sekarang masih belum juga dibicarakan serius. Kemudian dari Pendeta Morris, tadi sudah dibuka tentang bahwa disiplin banyak ditambah diselipin. Siapa yang bertanggung jawab tentang itu? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memurnikan kembali disiplin? Ada kesan bahwa konak hanyalah untuk pemilihan bishop. Apakah langkah-langkah mengembalikan marwah konak tersebut? Itu Pak, 5 pertanyaan Pak. Aduh, berarti tuh ya kan? Iya Pak. Oke, saya coba catat tadi dari belakang dulu. Si Morris ini yang di belakangnya. Iya, betul Pak. Jadi siapa yang memperbaiki disiplin? Kalianlah memperbaiki disiplin. Kita, kalian generasi muda. Maka ini SOM ini menginspirasi, menyadarkan di mana suka duka, di mana liku-liku, di mana kesalahan, di mana bias-bias dari disiplin itu kan sudah mulai tercerahkan. Selama ini kan disiplin ini dipahami sebagai hukum Taurat, yang tertulislah. Ya kan, kita ini bermental Parise selama ini. Ya, sorry to say, ya kan. Ketawa Pendeta Jokanannya. Jadi kan sudah sadar, ya kan, disiplin itu pun bisa salah. Jadi bisa disiplin dikoreksi siapa? Ya kalian, kita peserta konferensi agung. Apakah Konak bisa melakukan itu? Kan Konak itu terfokus untuk pemilihan bishop, itu masalahnya. Memang kalau di Amerika sekarang, Anda harus tahu, sejak tahun 69 atau sejak tahun 39 atau 68, itu 2 tahun yang sangat penting itu, konferensi mulai tahun 39 ya. Konferensi agung tidak lagi memilih bishop di Amerika, General Conference. Pemilihan bishop udah didelegasikan kepada yang disebut jurisdictional conference, seperti konferensi wilayah-wilayah. Jadi beberapa konta di Amerika itu diorganisir menjadi jurisdictional conference. Kalau di luar Amerika dinamai central conference, seperti di Filipina, di Afrika, di Eropa, dan lain-lain. Di situ bishop dipilih, sehingga general conference memang fokus untuk disiplin dan program dan isu-isu global. Nah, di Gereja Metodis Indonesia memang cilakanya, kalau sayangnya, nafsu orang menjadi bishop makin lama makin tinggi. Mungkin karena terlalu banyak makan vitamin, maka nafsunya makin tinggi menjadi bishop. Padahal sebenarnya menjadi bishop itu, jadi saya mau bilangnya, warna bishop yang
apa namanya itu, warna apa itu yang kemeja bishop itu, warna apa itu namanya itu? Pink, apa namanya itu? Purple. Ungu. Itu lambang apa itu? Itu kan lambang kematian itu kan? Lambang penderitaan itu kan? Betul enggak? Siapa yang mengetahui teologi warna? Itu lambang penderitaan. Itu simbol darah itu. Nah, jadi memang bishop itu memakai itu melambangkan I am suffering. I am taking my cross. Saya sedang memikul salib. Itu penderitaan. Nah, tapi karena sudah makin terjadi sekularisasi, dunianisasi, itu jadi diperebutkan. Sehingga atensi peserta konferensi agung terpusatlah ke barang itu. Siapa jadi apa, ya kan? Sehingga agenda konferensi agung yang lebih penting dari situ yaitu membuat disiplin, kan itu kan revival, disiplin, kan itu pertanyaan John Wesley di Konta 1744 di London. What to do, how to do, ya, apa namanya itu, what to teach, how to teach, what to do. Yang nomor 2 itu soal disiplin. How to teach, bagaimana itu bicara disiplin, tata kelola, order. Nggak sempat lagi konak kita membuat aturan yang matang. Bagaimana itu? Wah, bagaimana? Ada lagi kecenderungan pemilihan dulu selalu dilakukan pada hari terakhir konferensi agung. Sesudah selesai dulu disiplin, program, dan lain-lain. Belakangan dipajolo. Didahulukan pemilihan dulu. Habis pemilihan, terpilihlah cekiannya. Tahu apa cekiannya? Tahu. Pilihannya, langsunglah berpestaria dan berhura-hura. Tinggallah yang utama. Itu harus direformasi. Bagaimana mereformasi itu? Kalau saya berpikir adalah ya saya udah tulislah di disertasi saya dan di buku-buku saya itu. Artinya jangan berikan power kepada bishop. Nah, itu nomor 1. Karena filosofi ilmu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton, filosofi ilmu filsafat, ilmu politik di Inggris. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau dianggap bishop itu power, bahkan ada istilah seorang mantan bishop berkata, oh, saya sebagai bishop seakan-akan pegang pistol di pinggang saya. Waduh, makin parah lagi tuh. Pistol katanya, nggak ada orang yang bisa menolak saya. Itulah mental kita sekarang. Bagaimana itu? KKR lah, bertobatlah kita. Amin. Nah, jadi itu yang pertama. Kapan mau direvisi disiplin 8 tahun ini? Ya, konak 2021 lah. Ayo kita revisi. Kalianlah merevisi, berbicaralah, berpikir kreatiflah, berdiskusilah. Buatlah apa? Petisimu. Buat diskusi di distrik, di Konta, terutama di Konta, buat petisinya. Itu yang keempat tadi ya. Sianturi melayani sebagai gembala, ditahbiskan di luar gereja lain, baru di gereja Metodis. Ya, mau ditahbiskan di mana, proses penerimaan menjadi pendeta GMI itu harus ditangani oleh BPLPJ dan klimaksnya adalah kontak pendeta, konferensi pendeta, pertemuan pendeta, clergy session. Boleh-boleh aja, bisa diterima dari gereja lain di gereja Metodis, boleh. Pendeta Stefanus Lumban Tobing dulu itu pendeta HKBP. Stefanus Lumban Tobing itu mertua Dr. Suntilon Siahan, mantan sekjen HKBP. Karena dulu dibutuhkan pendeta Batak di Pardembanan, dibutuhkan pendeta Batak, lalu HKBP menyerahkan pendeta Stefanus Lumban Tobing dan dimetodiskan menjadi pendeta Metodis. Itu ada, biasa itu dulu.
Nah, tapi prosesnya tetap proses kemetodisan melalui proses BPLPJ, kabinet dan pertemuan pendeta. Melayani sebagai gembala satu resort lebih dari satu jemaat. Ya, biasalah. Saya sudah bilang tadi, satu konferensi resort lebih dari satu jemaat itu sangat lumrah, sangat biasa. Dari dulu bahkan sampai sekarang di daerah-daerah, di pedesaan dan lain-lain. Nah, pegawai lembaga perlu ditata. Ya, jadi begini Pak Batiar, kalau di gereja metodis itu ya pendeta dan kepegawaian pendeta itulah yang diatur oleh yang saya katakan tadi, Board of Pension and Board on Pension and health benefit, semacam BPJS lain sekarang. Di Amerika sudah ada itu. Pensiun pendeta di Amerika macam Warren Harbert, kaya itu. Bisa $3.000 pensiunnya itu satu bulan. Pendeta Thurman, pendeta Dale Walker, itu pensiunnya besar-besar. Karena mereka sudah setor dana pensiun. Itu dulu yang kita mau buat di PGI, tapi memang tata kelola gereja kita begitulah, ditarik dari PGI, dimasukkan ke asuransi Bumi Putra, akhirnya bumi hangus jadinya. Jadi tidak ada lagi. Sekarang BPJS dibuat oleh pemerintah. Kalau di gereja metodis di Amerika, ada catatan, informasi pernah, aset yang paling besar satu institusi di Amerika itu, institusi non-government ya, itu adalah aset dana pensiun gereja metodis. Itu terkenal itu. Yang paling tinggi asetnya. Selain non-government organization, NGO, gereja dan lembaga-lembaga sosial lainnya atau apapun itu dana pensiun metodis sangat terkenal itu. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, kalau gaji pendeta hari ke harian itu kan bukan urusan UKP itu urusan jemaat. Di mana Anda berjemaat, ya jemaat itu yang memikirkan gaji Anda. Maka itu didisiplin, tugas konferensi resort adalah untuk menetapkan gaji pendeta. Apa standarnya? Banyak standar. Banyak standar. Bisa standar UMR, bisa standar. Tapi mau dibikin pendeta golongan 3A, 3B, itu bullshit itu. Sebenarnya yang kita pikirkan adalah masa pensiun itu yang harus diatur. Kalau selama kita hidup, siap ditempatkan di mana-mana, percaya bahwa orang yang bekerja pasti makan. Amin. Amin. Itu prinsip kemetodisan itu. Itu yang perlu diatur, bukan pegawai pendeta Urbanus Simanjuntak sama levelnya dengan office boy di PKMI 2. Enggak dong. Kita ini udah set apart, udah diordain, kita ini udah dipanggil, dipilih, siap dengan tahbisan-tahbisan itu, liturgi tahbisan. Itu office boy, perawat, direktur, guru, nggak ada itu, tahbisannya itu. Tapi didisiplin, ditempelkan lah. Saya dari awal protes itu. Cuma ya protes saya selalu disadari sesudah 20 tahun. Biasalah itu ya kan. Nabi kan begitu. Sesudah meninggal Nabi Jeremia baru tulisan-tulisannya, protes-protesnya jadi kitab suci. Pada waktu dia diprotes, dia dipenjarakan, dia dipukuli, dia dibuang. That is the problem of ministry. Bagaimana menyikapi dua pendeta melayani di tempat yang satu pimpinan jemaat, satu asisten, dan apakah pimpinan jemaat otomatis menjadi atasan asisten tersebut? Jadi ya asisten bahasa Inggrisnya, asisten bahasa Indonesianya ya asisten, pembantu, penolong. Artinya ya sebenarnya yang ada itu adalah penanggung jawab, pastor in charge.
Denny, Sony, pastor in charge itu bahasa Inggrisnya pendeta penanggung jawab. Nah, penanggung jawab tugas yang keempat tadi, penanggung jawab mimbar, penanggung jawab sakramen, penanggung jawab disiplin, penanggung jawab ministry. Itu pendeta, makanya disebut pastor in charge. Pastor in charge ya. Jadi asistennya ya memperkuat, nolong. Jadi istilah apa namanya, atasan bawahan, saya kira enggak ada urgensinya ini dalam gereja atasan bawah. Karena kita bukan militer, itu istilah militer itu. Atasan itu kapten, bawahan itu kopral gitu. Ya, jadi ya bekerja bersama-sama lah. Tapi penanggung jawab pastor in charge itu adalah satu. Kalau bahasa Inggrisnya disebut pastor in charge atau senior pastor. Denny Huta Barat dan Sony Cornelius pernah asisten saya. Denny, kau kuperlakukan sebagai bawahanku. Bukan Denny Huta Barat, Denny Nenggolan. Oh, Denny Nenggolan 3 tahun asisten saya. Pernah kau kuberlakukan sebagai bawahan dan aku atasanmu? Enggak. Memang mantap zaman Pak Daulay. Malah Pak Daulay, tolong dulu kok konseling ini ya, yang ini. Makanya saya usahakan saya sebagai role model dan sebagai guru aja. Banyak kita bagi-bagi wewenang. Kasih saya kesempatan memimpin upacara pernikahan lagi, itu luar biasa saya pikir sebagai pastor in charge dulu itu. Kalau memberkati jemaat yang berbahasa Inggris, Sony lah saya suruh, karena bahasa Inggrisnya lebih lancar. Bahasa Inggris saya berpasir-pasir, lebih parah, berbatu-batu lagi. Nah, Pak Daulay mau tanya aja, waktu Reverend Tobing di Wesley, dia kan senior pastor, Reverend Napiun disebut associate pastor, Pak Daulay. Ya, associate itu sebenarnya ya asisten. Saya Lambe itu General Secretary of the Council of Churches bahasa Inggrisnya. Richard Daulay itu Wasekum bahasa Indonesia. Itu bahasa Inggrisnya itu Associate General Secretary. Oh, associate ya. Oh, jadi fine aja. Seperti asisten. Istilah terminologi yang baku itu dalam bahasa Inggris. Associate biasa digunakan kalau asistennya itu juga sudah ditahbiskan, tapi asisten biasa yang belum ditahbiskan. Ya, yang ditahbiskan juga bisa associate pastor. Ya. Bisa Den. Bisa, apalagi jemaat besar ya kan. Jadi di jemaat besar itu bisa ordain pastor itu lebih dari satu. Kalau jemaatnya 15.000 seperti jemaatnya Adam Hamilton di Kansas City, oh itu bisa 20 ordain pastor. Oke, jadi nomor 7 dah ya. Jadi ya, apakah pimpinan jemaah otomatis menjadi atasan? Ya, kalau mau kau pakai atasan, kalau kau sok militer ya terserah kau. Terserah Pak Tagor, Pak Des. Tapi associate itu rekan sekerja, itu sebenarnya yang pas. Tapi ada satu pastor in charge, pendeta bawah, yang menyampaikan laporan ke konferensi resort, dia yang menyampaikan, membagi tugas, memutuskan siapa melakukan itu in charge. Alex Gratika Merak Jingga Medan to everyone. Apakah pemakaian warna stola dalam perjamuan kudus diatur dalam disiplin? Enggak ada diatur. Mau pakai stola ulos Batak sah-sah saja itu. Mau pakai stola ulos Timor, ulos Kupang, ulos Manado, no problem. Mana yang kau anggap cantik? Enggak ada teologi stola di gereja Metodis, ya. Tapi kalau di Katolik itu ikat pinggang paus itu berbeda hari Senin, selendangnya itu berbeda hari Selasa. Kita nggak ikut itu, kita udah Protestan. Kalau gereja-gereja Calvin itu ada gereja-gereja gereja-gereja Reform Injili itu macam Stephen Tong, mana ada pakai stola-stola itu. Oke. Mengapa ada pendeta yang melayani perjamuan kudus memakai warna stola merah? Perlu diklarifikasi yang ada tengko. Dia suka merah ya pakai aja merah. Merah itu simbol darah. Dia menyimbolkan penderitaan. Ya terserahlah. Enggak ada itu.
teologi-teologi warna itu. Nggak ada itu. Saya sudah ke Amerika bolak-balik ikut konferensi tahunan, lihat konferensi agung. Pakaian bishop ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, segala macam. Stolannya ada yang pakai salib, ada yang pakai bunga-bunga, segala macam itu. Nggak ada itu. Bahkan liturgi di gereja Metodis pun tidak harus liturgi dalam satu gereja sama seperti gereja lain. Ada di ajas-ajas kepercayaan itu kan? Ada kan? Tahu kan? Ada itu Pak. Ada. Apalagi stola. Itu embel-embel liturgi itu statement teologis itu. Enggak ada di ajas-ajas kepercayaan tentang stola. Mungkin sedikit klarifikasi Pak Daulay. Coba. Kan sekarang ini lagi marak warga jemaat pun tabiskan pendeta. Jadi dari sinode itu memang ada program mentabiskan pendeta. Ada beberapa lah pendeta jemaat Metodis ini yang ditabiskan seperti itu. Jadi itu bagaimana itu dengan keberadaan orang ini? Itu aja mungkin Pak yang dimaksud. Artinya warga GMI ditabiskan oleh gereja lain. Ya begitu kira-kira. Sekarang lagi musim seperti itu. Iya itu nggak ada hubungan dengan GMI. Dia udah keluar dari GMI. Ya artinya jangan sampai nanti kan ditabiskan di gereja Metodis. Jangan sampai orang jemaat ini tidak tahu pemahamannya. Jadi menganggap bahwa itu pendeta. Jadi kalau ada warga gereja yang mau jadi pendeta di gereja lain, ya silakan, haknya itu. Tapi kalau mau jadi pendeta di gereja Metodis, tempuh prosedur. Ada di dalam disiplin. Apakah sama pengkhotbah awam zaman John Wesley dengan lay speaker di Metodis? Bagaimana esensinya zaman ini? Serupa tapi tak sama. Memang pengkhotbah awam di zaman John Wesley namanya lay speaker juga. Tapi karena waktu itu gereja Metodis, gerakan Metodis baru lahir, dan di Amerika juga baru lahir, maka lay speaker ini kemudian yang diproses menjadi ordained pastor, ditahbiskan lay speaker ini. Kalau sekarang lay speaker di Metodis, karena proses kependetaan sudah berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, syarat pendeta tidak lagi dari lay speaker, tapi harus dari seminari, karena anggota jemaat bukan lagi tamat SD, anggota jemaat udah sarjana, udah master, udah doktor, maka pendeta pun harus bisa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sudah berpendidikan seperti Hoki dan seperti Maimuna. Itu perkembangannya. Jadi lay speaker sekarang itu hanya asisten membantu pendeta untuk terutama baik di Amerika untuk merevitalisasi kehidupan sel group dan band-band. Tapi kalau ada, mana tahu ada yang bertalenta dan berkomitmen seperti Hoki, saya mau sekolah pendeta, saya mau jadi pendeta, mau tinggalkan semua profesi saya, boleh dipertimbangkan, tidak ditutup pintu. Itulah fleksibilitas. Tapi ada prosesnya. Iya, jangan ditabiskan di gereja lain. Aku kan pendeta, aku masuk Metodis, jangan gitu. Itu nggak boleh, nggak diizinkan di gereja Metodis proses seperti itu. Pak Daulay. Ada lagi? Ada Pak Daulay, mau klarifikasi. Ya. Ditanya oleh ini juga, si Uncle Tom itu pendeta Tomuan. Kuat sedikit, Sony, kuat. Kurang kuat ya? Oke, udah kuat Pak Daulay? Kuatkan sedikit. Iya, jadi mau tanya tentang ada warga jemaat yang ditabiskan di luar gereja Metodis. Ya. Jadi dia pakai title pendeta. Nah, kalau dia nggak tahu dia berkhotbah di kalangan gereja Metodis itu bagaimana? Apakah title pendeta itu acceptable? Ngomong aja. Bisa dipakai atau enggak? Gitu. Ngomong aja. Itu ditanya. Nah, itu karena menjadi isu di kalangan kita, pendeta. Dia ditabiskan di gereja yang bukan Metodis, dan dia warga jemaat, dan dia pakai title pendeta itu karena di Metodis kan dia pendeta di gereja lain, dia warga jemaat. Warga jemaat, nggak ada pegang jemaat, cuman kan ada warga jemaat, tapi warga jemaat di gereja lain gitu. Iya. Itu tugas pendeta memeriksa dulu bagaimana what to teach, apa ajarannya, bagaimana doktrinnya, bagaimana teologinya. Terus title pendeta itu sahkah gitu? Bisa dipakai kalau dia lagi khotbah? Itu ada pendeta mengalami dilematis. Itu tergantung gereja apa dia. Kalau di HKBP ya sah, boleh.
Karena ada piagam saling menerima dan saling mengakui piagam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kalau di GKI misalnya dia ditahbis, ya boleh. Tapi kalau gereja kaleng-kaleng dia ditahbis, periksa dulu gerejanya, teologinya seperti apa. Itu makna pertanyaan konferensi tahunan 1744, what to teach. Tapi akhir-akhir ini juga terjadi Pak di Makassar, ada warga jemaat yang ditahbis juga dari gereja lain. Nah itu kan juga menjadi pertanyaan juga itu, kenapa tiba-tiba ditahbiskan dari pendeta, dan dia setelah itu ya dengan bangga pakai jubah, pakai white collar, pakai baju pendeta lah gitu. Kalau itu melayani nah itu maksud saya statusnya bagaimana di kependetaan di Metodis kan? Ya enggak, itu bukan pendeta Metodis itu. Bukan Pak, ada maksud saya hubungan. begini, jangan salah paham jemaat itu. Nanti kan jadi persoalan juga baru terjadi di gereja-gereja kita ini. Itulah tugas DES. Nah ini si Samuel Tagalog juga klarifikasi itu. Apa Jadi itu? dia warga jemaat Metodis, tapi ditabiskan di gereja Metodis Injili atau seperti gitu. Terus ya dia pakai titel pendeta sebagai warga jemaat di gereja Metodis. Itu bagaimana Pak Daulay? Nah ini mungkin paling tepat pertanyaannya, apakah seorang warga yang sudah ditabiskan di gereja lain sebagai pendeta tetap masih bisa menjadi anggota jemaat di GMI? Kalau dia anggota jemaat, ya anggota jemaat. Ya bisa. Kalau dia sebagai anggota jemaat, bersedia kau menjadi anggota jemaat melalui kehadiranmu, melalui persembahanmu, melalui apa lagi yang di liturgi itu. Will you be faithful to the Methodist Church of Indonesia by your prayer, by your presence, by your gift? Kalau dia setia, ya anggota jemaat. Tapi dia bukan pendeta. Jangan panggil dia pendeta. Itu dia. Artinya jangan berlakukan dia pendeta. Benar. Ya, setuju Pak, itu poinnya yang penting. Ya. Ya. Dan dia juga masuk misalnya di dalam kepengurusan yang ada di GMI. Nah, mau mencantumkan pendeta pula di situ. Nah, itu yang melahirkan isu ini. Nah, corek lah itu kalau dia cantumkan bisa pendeta di situ. Karena pendeta yang kita akui adalah pendeta yang satu apa namanya, pengakuan siap piagam saling menerima dan saling mengakui yang merupakan kesepakatan gereja-gereja di Indonesia secara nasional, ada itu. Kalau Metodis Injili apa itu? Periksa dulu apa pula itu Metodis Injili itu. Ada Metodis Merdeka, ada Metodis segala macam lah. Satu lagi Pak Daulay. Oke. Satu lagi Pak. Cukup jelasin tadi. Ya, ini satu lagi. Saya mau tanya sama Pak Daulay. Kan di Metodis kita belum kenal istilah evangelis. Jadi ada yang tamat atau penempatan di bawah tangan dan sebagainya. Ya, dia orang tambah itu di dalam buletin tuh. Evangelis so and so, evangelis Samgar misalnya gitu kan. Nah, itu bagaimana? Ada nggak di Metodis istilah evangelis? Saya ingat Pak Daulay bilang evangelis itu diputuskan di konta. Dia menjadi evangelis konta. Jadi keputusan sudah pendeta tapi diputuskan di konta sebagai evangelis. Jadi apakah bisa orang-orang yang ini pakai title evangelis? Saya dulu enggak. Dalam tradisi kita ada evangelis konta. Itulah yang selalu berkhotbah di dalam kebaktian malam pengkhotbah. Itu pendeta ML Huta Barat, itu lama evangelis konta karena dia orator, pendeta di Kisaran dulu itu. Tapi sesudah dia tugas itu hampir tidak ada lagi zaman sekarang evangelis konta ya. Jadi istilah evangelis tidak asing dalam telinga orang Metodis. Tapi evangelis dalam arti disematkan kepada guru Injil atau jemaat yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan firman, tidak ada di gereja Metodis Indonesia istilah evangelis itu. Di HKBP itu ada kursus evangelis dan ada tahbisan evangelis di HKBP zaman now. Ya. Jadi kalau dia cantumkan evangelis, ya apa namanya, jangan merusak administrasi gereja lah. Kalau di luar sana dia sebut dia evangelis, ya suka-suka hati dia. Baik, terima kasih Pak Daulay, teman-teman dari wilayah 2 dan juga dari KPS dan wilayah 1. Saya melanjutkan dua yang Bapak sebutkan tadi Pak Daulay. Apa itu? Perihal adanya katakanlah
erosi di dalam disiplin kita. Dulu kan ada 3 pilar yang selalu Bapak sebut. Pertama adalah sejarah metodis, yang kedua teologi metodis, yang ketiga adalah konteks kita di Indonesia, termasuk budaya dan berikutnya. Dari pemaparan Bapak tadi kan unsur lokal ini yang mengintervensi disiplin gereja kita, termasuk tadi aturan kepegawaian dan berikutnya. Terus pertanyaan saya Pak begini, untuk 2021 dari mana kita mulai Pak Daulay? Itu yang pertama. Yang kedua, perihal clergization itu juga saya tulis di chat kita. Problemnya dalam praktek saya lihat begini Pak, bisop di luar sidang masih juga merasa bisop di dalam clergization gitu Pak, sebagai pimpinan wilayah dan seterusnya. Ini yang menjadi kendala psikologi, kenapa tidak kita duduk sama tinggi, berdiri juga demikian dalam sidang para pendeta gitu Pak. Nah, apakah menurut Bapak tadi, kita masukkan dulu ini ke disiplin baru akan teratur, atau ada langkah-langkah lain? Karena selagi konsepnya bisop adalah pimpinan wilayah di luar dari clergization, masuk ke clergization, aromanya itu akan tetap menguat Pak Daulay menurut saya. Jadi dari mana kita mulai Pak untuk mengembalikan kepada karakter dan fungsi semula dari clergization itu gitu Pak. Makasih. Pilihlah bisop yang berkarakter memikul salib, itu aja jawabnya. Jangan pilih bisop yang kampanye, jangan pilih bisop yang ambisi, jangan pilih bisop yang money politik, jangan pilih bisop yang memperkaya diri, yang membeli kolam renang, yang membangun harta kekayaan, jangan. Itu aja. Selama gereja ada yang dapat seperti itu, bisop dengan pertimbangan-pertimbangan perut, supaya aku ditempatkan di tempat yang baik, supaya aku dapat jabatan ini, nggak akan terperbaiki ini gereja, runtuh ini secara alamiah. Ya. Banyak gereja yang runtuh, khawatir, jangan heran. Jadi ya kalau enggak, berbicaralah nabi-nabi. Saya udah berbicara ini seperti Nabi kecil. Berbicaralah Nabi Johnson, berbicaralah Nabi Marihot, Nabi Sony. Mesti ada. Saya aminkan yang Pak Daulay bilang. Jangan perubahan, dengarkan. Perubahan yang tidak dilakukan dari atas dengan sadar. Ya, jadi perubahan sebenarnya mesti dilakukan dari atas dengan sadar. Reformasi dari atas oleh pimpinan, oleh bisop, oleh DS, oleh kabinet, oleh intelektual. Perubahan yang tidak dilakukan dari atas dengan sadar, maka perubahan akan dilakukan dari bawah dengan paksa. Nah, itu udah disintegrasi. Itu teori revolusi, teori perubahan. Gitu, harus ada nabi, harus ada suara yang berseru-seru di padang belantara. Itu gereja. Kalau tidak ada Yohanes Pembaptis, itu bukan gereja. Jadi kalau bisop masih memegang tongkat dan pistol pada waktu clergization, itu bisop yang tidak tahu sejarah bisop, tidak tahu hakikat bisop, tidak tahu apa dan bagaimana bisop, tidak baca buku apa-apa. Dia hanya haji mumpung. Wah, enak juga bisop ini. Ada kantor besar, ada gaji 30 juta. Suka-suka aku menempatkan pendeta. Kalau nggak suka aku lempar ke Nias, macam si Morris. Kalau nggak suka aku lempar ke si Barung-Barung. Itu bisop meong itu. Dia akan terima nanti upahnya. 30 Pak ya? Dia akan terima. Lihat. Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 7 berkata ya, lihatlah hormatilah pemimpin-pemimpin kamu yang mengajarkan Injil kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Perhatikan akhir hidupnya, baru contohlah imannya. John Wesley akhir hidupnya 88 tahun. Sampai sekarang imannya kita contoh. 80 juta orang Metodis mencontoh iman John Wesley.
No mention, sudah mati 1918. Sampai sekarang HKBP 5 juta. Mencontoh iman no mention. Jangan contoh iman saya. Saya masih kuat bersorak-sorak. Nanti kalau saya top, tua, ompong, peot, baru lihat. Lihatlah. Ya. Bagaimana? Itu jawaban saya, Pak Johnson ya. Ya, makasih Pak Daulay. Haleluya. Haleluya. Teruskan, lanjutkan. Ya, nomor 12 Pak dari Upasi lain berkaitan dengan 12 ya. Dengan pemakaian mimbar, bagaimana pekerja-pekerja lokal yang belum lulus teologi John Wesley disiplin secara metodis tapi sudah memegang jemaat pos pelayanan secara penuh. Makanya harus belajar terus, ya, diajari terus, lulus teologi John Wesley. Makanya di seminari sudah dipersyaratkan ada mata kuliah disiplin, ada mata kuliah sejarah, itu standar internasional itu. Ada mata kuliah teologi. Itu kan sudah dipelajari di seminari, ya sudah bisa. Kalau dari seminar yang tidak mempelajari itu, harus dipersyaratkan itu oleh BPLPJ nanti kalau ada yang dari luar. Harus membaca buku ini. Kami buat itu BPLPJ. Harus membaca minimal buku saya atau khotbah John Wesley yang ada dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris susah. Jadi sudah memegang jemaat pos pelayanan secara penuh. Kalau jemaat pos pelayanan ya belum penuh itu, yang bertanggung jawab itu adalah pastor in charge atau circle rider atau pendeta resort, istilah Guru Samosir tadi. Masih in charge itu adalah pendeta yang ada di dalam daerah konferensi resortnya itu. Dialah yang mengajar, dialah yang membimbing, dialah yang mengizinkan, dan DS tentunya. Oke, Upa, ada lagi? Ya ini Mang, supaya nanti kita ini paham kan, karena mereka ini sekarang kita masih belum ada penerimaan. Memang jadi gereja-gereja lokal memakai pekerja-pekerja yang di luar metodis, dan itu tidak bisa dihindari juga ada teman. Gereja lokal merekrut tenaga dari luar. Ya. Itu haram hukumnya itu dalam gereja metodis. Nggak boleh itu. Gereja metodis bukan gereja kongregasional, gereja koneksional, gereja episkopal. Pilar episkopal itu bishop, des, dan pastor in charge. Jangan jemaat, ya pendeta yang harus marahi jemaat kalau ada yang pandai-pandaian. Jangan. Begini ya Mang, artinya kita juga ada teman-teman tak bisa terhindarkan juga karena mereka kan meminta misalnya penempatan di sana kurang pelayan. Jadi siapa yang di sana sementara pos misalnya dibuka. Jadi sementara mereka juga belum mengerti tentang metodis dan sudah langsung diberi satu tanggung jawab untuk mengelola satu pos misalnya. Anda sebagai pendeta, pastor in charge yang ngatur. Jangan leader majelis jemaat yang ngatur, soal administratif order. Tata kelola itu di tangan pendeta. Ya kan, word, firman, order, sakramen, service di tangan pendeta. Oh bukan Amang, salah nanti. Bukan itu maksud saya. Jadi misalkan, oke lah saya, walaupun bukan misalnya saya, tapi saya tempatkan diri saya dulu kan. Saya mengambil pekerja lokal nih, saya tempatkan dia di satu pos misalnya gitu kan. Padahal belum dia lulus yang 3 ini, karena itu kan amanat daripada disiplin kita. Ya, sementara sudah diberikan tanggung jawab di sana. Yang notabene bisa jadi itu misalkan dari gereja yang Bapak sebutkan, misalkan reform, dari produknya di sana, tapi sudah membuat memberikan tanggung jawab di sana. Itu Pak. Itu apa namanya, kekecualian semua itu. Kalau normatifnya bukan begitu. Normatifnya kalau ada wilayah pelayanan membutuhkan tenaga pelayan,
itu DS harus tahu apa artinya tiap 6 bulan konferensi resort. Dia harus tahu, dan dia harus arahkan pendeta dan majelis jemaat memecahkan persoalan seperti itu. DS bisa cari tenaga-tenaga yang siap pakai. Tadi Ibu Maimunah bilang pendeta kita bukan kurang, malah berlebihan. Iya, Pak Daulay. Yang ini kan pos-pos yang di nun jauh di pedalaman, yang kadang hanya jemaatnya itu 10 minim sekali, nggak mungkin masukkan pendeta ke sana. Dan memang nggak ada juga CGI-GI yang siap, artinya yang siap pakai, terbatas limit. Jadi terlantarlah jemaat itu karena GI atau CG-nya kita ambil, kita taruh ke daerah-daerah yang lain yang memang lagi ini dan tertinggal jemaat itu. Nah, jadi dipakailah mahasiswa yang sudah tamat sekolah teologi, tapi yang menjadi keprihatinan dia belum dilengkapi dengan teologi John Wesley. Tamat dari sekolah teologi mana dulu? Bukan non-metodis, memang non-metodis. Itu salah semua itu Pak Sony. Itu adalah tanda-tanda pendeta yang malas. Enggak ada pos yang tak dilayani oleh pendeta kalau pendetanya rajin. Ini ke Jakarta, ke metodis. Oh, ini sampai jaraknya itu bisa 3-5 jam loh, Pak. Kalau jam, jadi begini, biar saya jelaskan sama kalian sejarah perkembangan gereja metodis. Zaman Francis Asbury itu penempatan itu bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada daerah. Di daerah itulah dia buka jemaat. Ditempatkan belum ada jemaat seseorang di situ, di support. Pendeta kita bukan kurang tadi, sudah kita bilang. Malah lebih. Tanyalah kabinet, tanyalah DS. Jangan dipecahkan persoalan secara sektoral dan lokal. Harus koneksional. Itu awal masalah. Tapi kenyataannya memang kurang. Kami. Bisa saya tambahkan? Siapa bilang kurang? Tunggu dulu, definisi pendeta. Satu pendeta melayani satu konferensi resort. Saya tanya Samgar dulu. Berapa pendeta di distrik 3? Pendeta kurang lebih 50-an, Pak. Pendeta 50 di distrik 3? Ya. Konferensi yang aktif resort berapa? Yang aktif. Itu konferensi resort kita 22. Di distrik 3? Ya. Berarti lebih berapa? 28 lebih. Nah, definisi pendeta adalah melayani satu konferensi resort itu. Maka itu kami di waktu saya ada ini Pak Antonius, karena saya lihat Cikarang itu sudah memenuhi syarat menjadi konferensi resort dan jemaat yang satu lagi, kami berjuang waktu itu di konferensi resort kan itu. Tambahlah konferensi resort, bolehlah ditempatkan pendeta di situ. Itu bolehlah utusan warga gereja dari situ. Tapi kenyataannya Pak Richard Daulay, apa? Di resort Cikarang itu sama Bekasi itu bukankah di situ 2 pendeta? Jadi disiplin kalau mengikat seperti itu membuat kita tidak bisa bergerak. Saya bisa memahami semua para hamba Tuhan, pendeta-pendeta tadi dikatakan mereka kekurangan untuk tenaga, pikiran, keberadaan mereka untuk melayani. Satu gereja besar tidak mungkin bisa dilayani oleh satu pendeta, tetapi umumnya lebih dari satu pendeta. Dan kalau mereka ada pos PI, pos pelayanan, bukan 1-2 pendeta, bahkan 3 pendeta pun tidak cukup, karena posnya mungkin ada 5, ada 10. Nah, bagaimana kita mengatasi hamba-hamba Tuhan kita? Sedangkan dari bishop itu mengatakan moratorium untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, mereka perlu dibantu oleh guru Injil kalau memang bisa produk dari metode sendiri. Kalau memang tidak bisa, maka gereja lokal mengambil kebijakan tamatan STT yang lain, ya maka terpaksa dilakukan karena Injil, berita firman Tuhan, pos PI terus kita buka. Kita nggak mungkin bisa membatasi pemberitaan Injil, pengembangan gereja, sementara kita moratorium. Saya sangat setuju semua gereja lokal memakai tenaga lokal. Kalau bisa moratorium, itu bukan melanggar atau tidak mematuhi
oleh bishop ya, tetapi kita menjalankan penginjilan pengembangan gereja. Kalau ada aturan yang membatasi, saya kira ya kita lakukan aja. Faktanya yang terjadi adalah gereja-gereja lokal banyak memakai tenaga di luar daripada orang-orang tamatan metodis gitu. Jadi saya sangat setuju, fakta lapangan membutuhkan banyak bantuan. Tetapi oleh pimpinan kita dikatakan moratorium. Mungkin dari segi pendeta cukup, tetapi dari segi guru Injil, CGI dan sebagainya itu tidak cukup. Itu fakta yang terjadi. Terima kasih Pak Richard. Oke ya. Jadi begini, gereja kita ini jangan dibiasakan gereja lokal mengambil inisiatif prakarsa sendiri untuk melakukan rekrutmen ketenagaan. Kita itu sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat kita mengkikis, mendistorsi eklesiologi, sistem organisasi tata kelola kita yang episkopal, koneksional, ada bisopnya, ada DS-nya, ada konferensi resotnya, ada konferensi distriknya. Apa yang tidak bisa dipecahkan persoalan, begitu banyak forumnya. Kalau berfungsi semuanya. Jadi memfungsikan itu ya bisop, memfungsikan DS-DS-nya. DS-DS memfungsikan gembala-gembala sidang atau pendeta-pendeta. Kan tiap 6 bulan konferensi resort, di luar konferensi resort masih ada perkunjungan. Maka itu semua jemaat-jemaat itu harus betul-betul mengikuti sistem tata kelola organisasi gereja metodis yang ada. Kalau kita adopsi sistem-sistem gereja-gereja lain, ya memang kita selalu bertentangan. Moratorium lah, kurang lah, lebih lah. Organisasi yang nggak tahu apakah dia kekurangan uang atau kelebihan uang, itu organisasi yang keliru itu. Gereja yang tidak tahu apakah dia kelebihan tenaga atau kekurangan tenaga, itu gereja yang keliru itu, gereja yang lemah. Gereja yang tidak tahu SWOT analisis itu, tidak ada masa depannya itu. Gereja yang bermasa depan harus tahu SWOT, strength apa, weakness apa, opportunity apa, threats apa, harus bisa dirumuskan. Masa nggak bisa? Untuk apa kita pilih pemimpin? Nah, jadi ini soal moratorium segala macam ini, itu memang saya lihat itu menjadi isu yang sentimental di gereja kita. Tapi fakta bicara, konferensi resort di distrik 322, pendeta aktif 50, dari segi definisi kependetaan di gereja metodis, ini lebih Pak. Lebih. Itu namanya inflasi. Secara pendeta memang lebih, kebutuhan untuk guru Injil CGI itu itu kita sangat mengalami kekurangan. Saya kira Pak Antonius, merekrut guru Injil itu sama dengan merekrut pendeta. Guru Injil yang direkrut 3 tahun lagi itu udah jadi pendeta. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu 2 tahun on trial. Jadi bukan guru Injil yang diberdayakan di situ. Lay speaker ada, itu yang diberdayakan. Kalau berkhotbah, kalau sakramen, ya pendeta terus-terus berkeliling. Faktanya, lay speaker, apakah mau diutus ke pedalaman seperti Pak Emmanuel katakan sampai 5 jam, 6 jam? Ya, kita kalau memang kasus khusus kan tidak semua jemaat ada seperti itu. Boleh pendeta ditempatkan di situ, disubsidi kantor pusat, disubsidi des. Kalau wilayah itu potensial untuk perkembangan, saya udah bilang zaman Francis Asbury, penempatan tidak harus di local church, tapi di satu negara bagian, satu distrik di Amerika, tempatkan karena imigran lagi pindah ke situ. Jadi misalnya kalau di Muko-Muko banyak imigran di perkebunan itu, belum ada jemaah metodis, tapi bisa ada masa depan, tempatkan aja di situ pendeta, biasa itu. Tapi kalau pos-pos P yang sudah ada, kecil-kecil, misalnya, nah dievaluasilah masa depannya. Itulah tugas dari konferensi resort yang dipimpin DS. Laporkan ke kabinet, laporkan ke konferensi tahunan. Begitu
Itu mekanismenya. Semua pendeta harus melayani jemaat. Itu prinsipnya. Jangan ada jemaat yang tak dilayani. Boleh satu pendeta melayani 7 jemaat. Saya dulu melayani 7 jemaat. Lihat pastor-pastor Katolik itu bisa melayani 12 jemaat. Perjamuan kudus tidak harus hari Minggu di perjamuan kudus Katolik. Hari Senin pun bisa perjamuan kudus. Hari Selasa tergantung waktu pastor datang. Di GKPS pun di daerah saya tebing tinggi juga gitu. Bisa satu pendeta melayani 12 jemaat. Masalahnya pendeta kita makin lama makin malas. Ya. Lo jaku diriku sotab bani gajiku, itu bahasa Batakku. Itu sekarang roh yang merajalela. Jadi little me salary apa? Saya kembali mau menekankan tentang di konferensi resort, ya, di konferensi tahunan kita sampai sekarang ini masih berjalan, Pak, penataan konferensi resort itu. Nah, tadi kan kita sudah jelas, kita sudah keperiksa bahwa tidak sesuai dengan disiplin, bahwa satu daerah konferensi resort itu adalah satu daerah pelayanan seorang pendeta, Pak. Ya. Nah, itulah yang sekarang sebaiknya kita rapikan itu, Pak. Jangan setengah-setengah, maksud saya, Pak. Supaya caranya gimana? Ya, penataan, tapi ada penataan ulang resort-resort itu tadi. Yang sekarang sedang dikerjakan itu, jangan hanya jemaahnya aja yang diperiksa. Sudah ditata, kalau sudah ada anggota jemaat 150, semua itu sudah dijadikan konferensi resort sesuai disiplin. Maksud saya, ya itulah yang fokus ke situ dulu supaya bisa satu pendeta satu konferensi resort. Jadi tidak sampai seperti distrik kita. Ya. Waktu saya di Jakarta dulu, anugerah yang di di Kelapa Gading itu udah diancam itu. Jemaahnya nggak ada 150. Itu udah ditawarkan dulu akan bergabung dengan Tanjung Priok atau bergabung dengan mana? Itu harus 150 di Cikarang udah ada, kami mekarkan itu. Ya Pak, apa ya? Kami mekarkan. Kalau misalnya konferensi resort Tibet sama apa lagi yang satu Ciracas nanti bisa dimekarkan, boleh. Boleh, tapi faktanya di situ kan ada 2 pendeta, Pak Richard. Iya, Pak. Masalahnya di konferensi resort Cikarang itu ada 2 pendeta, Pak, bukan 2 pendeta. Iya. Hampir semua resort besar itu lebih dari 2 pendeta. Gitu aja supaya clear. Kalau di gereja besar satu konferensi resort itu bisa ditempatkan asisten pendeta. Dan utusan dari jemaat besar itu lay people bisa lebih dari 1. Ada kuotanya itu didisiplin. Kalau jemaahnya 0 sampai 5 berapa itu? 500 satu utusan konta. Kalau 500 sampai 1000 2 utusan konta. 1000 ke atas 3. Udah di kuota itu. Artinya di jemaat besar bisa 2 atau 3 pendeta. Tapi di daerah konferensi resort yang tidak besar, misalnya seperti saya bilang Jakarta Pusat, ada pendeta di mana itu? Di Tambun, Siduma, ada pendeta di mana lagi yang gabung Jakarta? BSD. Itu udah kebanyakan. Mekarkanlah BSD itu satu konferensi resort, mekarkan Tambun itu. Kalau tidak, kurangi nanti di disiplin. Syarat 150 itu, kalau 100 jemaat sudah bisa membelanjai pendeta, menyiapkan fasilitas, boleh. Ritonga bisa kita amandemen disiplin itu, boleh. Ya kan, karena kan ini kan sudah menjelang amandemen itu bisa dilakukan, ya itulah maksud saya ada rekomendasi dari Somini, Pak, supaya kita tidak hanya sekedar berbicara. Ya kalau itu, ya itulah diskusi kita, inilah rekomendasi. Nanti yang buat rekomendasi kontalah, di kondis, di pertemuan pendeta, sermon guru Injil pendeta. Usul, Pak. Apa? Saya kira karena ini kan ada hal mungkin yang perlu satu lagi, karena kan dalam satu daerah konferensi resort itu kan bisa 3 jemaat penuh. Misalnya jadi statusnya jemaat penuh kan, kalau dalam disiplin itu kan jemaat penuh itu kan bisa dipimpin pendeta, sehingga kita tidak mau mengatakan bahwa satu daerah satu konferensi resort hanya dipimpin oleh 1 orang pendeta. Sebab kalau konferensi resort kita kan misalnya kan tidak menunjuk nama, misalnya bisa konferensi resort Makassar, bukan Anugerah Makassar, menunjuk kepada daerah seperti yang Pak Daulay bilang.
Maka kalau kita menunjuk daerah konferensi yang mungkin saja sangat luas, di situ kan bisa beberapa jemaatnya jemaat penuh, tetapi belum bisa menjadi satu daerah konferensi resort seperti THB jemaat penuh, Lipo jemaat penuh, digabunglah mereka, masing-masing mereka dipimpin satu masing-masing pendeta. Sehingga kalau kita tanya kemudian seperti apa yang dibilang pendeta Juliana, kita tidak bisa mengatakan siapa yang mereka menjadi pendeta resort di situ. Karena sama-sama memimpin jemaat persiapan, sesama pendeta juga mereka yang boleh tahun pelayanannya bisa jadi sama. Tetapi saya kira ini usul saya. Itu sudah tahu saya. Itu gereja kita sekarang yang rancu. Jadi kita terpaksa menjalani yang rancu ini, membuat kerancuan ini karena persoalan tata kelola gereja kita yang tidak mantap. Tenaga kita, SDM kita lebih dari yang kita butuhkan, sehingga satu daerah konferensi resort bisa 2 ordained pastor. Who's in charge? Siapa in charge? Padahal delegasi dari konferensi resort itu hanya 1 lay people, kan itu kan? 1 kan? Delegasi kalau misalnya bicara delegasi mungkin hal yang lain menurut saya. Tetapi maksud saya gini. Itu satu bukan hal yang lain itu. Artinya anggota konta itu dalam disiplin sama jumlah pendeta dengan warga gereja. Itu sekarang filosofi konferensi tahunan gereja metodis di dunia ini. Yang di wilayah 2 selalu timpang itu karena tidak pernah tertata dengan baik. Nah, maka justru karena itu, Amang, maksud saya, justru karena itu saya usul begini. Untuk materi kemudian itu adalah bicara kita soal tata kelolanya aja. Kita lihat kondisi GMI wilayah 2 secara khususnya, soal tata kelolanya seperti apa. Sebab kalau kita lihat secara jujur misalnya ditempatkan 2 pendeta, mungkin menafkahi 1 pendeta pun belum tentu bisa memberikan nafkah yang layak. Dikirim mereka pendeta suami istri misalnya ke salah satu gereja, karena dua-duanya pendeta. Kalau menafkahi 1 aja belum tentu bisa memberikan nafkah yang pas, sementara harus memberi nafkah dua-duanya. Enggak, nafkah 2 orang, nafkah 1 orang dibagi 2, yang penting kenapa kebagian terjadi begitu, Tomuan? Apa sebabnya? Akar persoalan itu apa? Iya, ini isu ini Pak Richard Dauleri. Justru itu maksud saya, justru ini yang perlu dikaji di SOM ini menurut saya. Kalau nanti saya ditanya secara pribadi, saya pasti punya usul. Saya pasti punya konsep misalnya. Kan yang sekarang simptom yang Anda katakan itu di satu daerah konferensi resort yang masih kecil-kecil, belum mampu membiayai pendetanya, udah ditempatkan lebih dari 1 pendeta. Why it happen? Kenapa itu terjadi? Jawaban yang untuk sementara kebanyakan orang. Nah itulah, jadi kan. Tapi kan kemudian kan perlu kita lihat juga, Bang. Kenapa bisa sampai kebanyakan? Kenapa? Kenapa? Nah itu yang perlu dikaji bersama menurut saya. Enggak lah, sekolah minggu pun tahu itu, menjawab itu. Enggak usah berspekulasi. Kita ini belajar. Oke, siapa lagi? Itu enggak suka saya menjawab setengah hati begitu. Enggak, Bang. Sedikit lagi. Maksud saya gini, Pak. Karena ini kan tuntas, jangan ada dusta di antara kita. Iya, justru itu, Pak. Itu kan berkaitan dengan apa yang Pendeta Upa bilang. Berkaitan tadi soal apa yang disampaikan. Oleh karena kita jumlah banyak, tetapi pengelolaannya tidak merata, ada gereja yang akhirnya mau tak mau dalam tanda kutipnya harus dipercayakan kepada mereka yang belum seharusnya memimpin itu. Oleh karena numpuk di satu gereja. Suami istri mereka pendeta di satu gereja, padahal gerejanya kecil. Padahal harusnya potensinya bisa dikasih di gereja yang lain misalnya. Apakah sakramen perjamuan kudus boleh dibantu oleh rekan majelis? Dan apakah sakramen perjamuan kudus boleh dijalankan secara live saat pandemi sekarang ini? Sakramen kudus dibantu oleh rekan majelis selama ini kan sudah memang boleh. Iya. Pegang roti, pegang mangkok, ya boleh-boleh aja. Di HKBP pun bisa itu, enggak dilarang itu. Membereskan meja, mengantri, mempersilahkan jemaat kalau maju ke depan. Dan apakah sakramen perjamuan kudus live saat pandemi ini? Terima kasih. Ini apa ya? Ada manusia yang fanatik, ada yang liberal, ada yang moderat ya.
Kalau yang fanatik pasti dia tidak mau itu. Atau yang tertulislah. Oh. Kalau yang liberal mau itu. Kalau saya in between saya. Biasanya saya yang moderat. Dalam hubungan lintas agama pun saya moderat. Jadi apakah boleh dijalankan secara live saat pandemi? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, asal Anda sebagai pendeta tidak merasa guilty feeling, dan Anda sebagai pendeta diterima oleh jemaatmu pelayanan kayak gitu itu. Ya, kalau ada pandemi zaman gereja mula-mula, memang mungkin mereka udah bikin live streaming. Ya, jadi itu situasi dan kondisi memang sangat menentukan kebijakan atau keputusan yang kita ambil. Terserah Anda lah. Asal jangan jemaat itu memimpin perjamuan kudus, tapi kalau Anda pimpin dari satu mimbar misalnya, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, berdirilah di rumah, bacalah ayat-ayat perjamuan kudus, lalu ambillah, sediakan roti di depan, ambillah, makanlah, doakan semua. Menurut saya boleh-boleh aja. Menurut saya, menurut kalian belum tentu boleh. Tapi di disiplin yang nggak ada itu, karena waktu disiplin dibikin belum ada pandemi. Ya, bolehkah orang yang belum dibaptis membaptis orang yang baru bertobat? Tidak boleh menurut kebiasaan. Tapi pernahkah terjadi dalam disiplin? Pernah. Di mana? Baca buku saya itu, Tuan Nagori Musa Manurung, tokoh gereja Batak, tokoh metodis Batak di Bosar Sipinggan, orang Kristen pertama, kakeknya pendeta Jimmy Manurung, itu membaptis mamanya, dia sendiri belum dibaptis. Lalu misionaris Leonard Oxley, misionaris gereja metodis, berkomentar ketika Tuan Nagori membaptis ibunya yang belum Kristen dan Tuan Nagori belum Kristen, maka malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorak merayakannya. Itu komentar teolog Leonard Oxley, misionaris distrik superintendent di Medan dulu. Oke, itulah sedikit komentar tentang itu ya. Ya, ini dari Justin Mardianis. Bagaimana dengan anak yang baru lahir dan meninggal? Apakah dapat dilakukan baptisan, Pak? Oh, kalau di HKBP nggak boleh itu. Ya kan? Kalau metodis boleh. Karena yang dilayani bukan yang mati itu. Yang dilayani yang hidup itu. Yang dihibur bukan yang mati. Jadi ada cerita Raknar Alam dulu. Tahu Raknar Alam kan? Jadi adalah anak-anak hanyut di dalam sungai. Lalu matilah anak ini di sungai itu. Diselamatkan orang lah, dibawa ke kampung. Lalu sudah mati dan dia enggak dikenal anak siapa. Lalu yang menyelamatkan ini orang Kristen. Orang Kristen ini bilang sama Raknar Alam, boleh ini dia gedai, diliturgikan kematiannya. Raknar Alam bilang, boleh. Di mana di Alkitab dilarang? Nggak ada. Kita hanya menghibur orang yang menderita. Oke ya, Justinus ya. Kalau dibaptis Pak, maksudnya Pak, dibaptis. Apanya dibaptis? Anak itu Pak, yang baru lahir dan meninggal itu apakah boleh dilakukan baptisan? Jadi bukan sudah meninggal dibaptis. Iya, itu Pak. Boleh. Mana ada baptisan orang yang meninggal, yang hidup dong dibaptis. Kacau nanti kita. Yang biasa ditanya, meninggal sebelum dibaptis, apakah boleh diliturgikan? Diibadah gerejakan? Boleh. Alasannya yang melayani bukan yang hidup itu, orang tuanya, keluarganya. Moral akhir-akhir ini selalu ada menimpa hamba Tuhan, dalam penyelesaiannya masih belum bisa tuntas dan tidak ada penetapan yang pasti. Ada yang dikeluarkan, ada yang diperingatkan, ada yang skor. Apakah sanksi yang diberikan bagi hamba Tuhan yang melanggar moral? Ada kan? Udah berapa banyak yang dibawa ke konferensi tahunan, ke clergy session, ke sidang pendeta, dan diproses BPLPJ, sudah banyak. Kalau ada yang masih sembunyi-sembunyi, ya itu tinggal menunggu waktunya. Sabarlah, jangan dibawa ke LSM.
LSM bukan rumah kita itu. Ada sedikit Pak Daulay. Apa itu? Realitasnya saya juga melihat di wilayah satu kan berbeda Pak. Ada orang ditolak oknumnya, masa dinasnya dimulai dari nol. Ada juga diterima kembali. Jadi beragam dia. Itu yang saya tangkap dari yang Immanuel sebutkan Pak gitu. Jadi apakah tidak bisa di clergization itu kita buat semacam acuan di dalam proses dan pengambilan keputusan sehingga orang-orang merasa adil dalam penerimaan keputusan itu gitu Pak. Pendeta dikeluarkan, diterima kembali gitu. Ya kan ada juga dulu di wilayah satu itu oknumnya ditolak kan tidak diterima kembali. Ada diterima kembali, ada yang mengendap 6 tahun baru diterima kembali. Jadi prosesnya berbeda gitu maksudnya Pak Daulay. Nggak ada orang ditolak oknumnya 6 tahun, John Chen. Kalau 1 tahun tidak diklarifikasi, itu udah ada yang salah itu. Apa sih yang sulit diklarifikasi? Jadi seperti saya bilang tadi, selama gereja Metodis masih larut dalam kebiasaan-kebiasaan seperti itu, jangan harap ada church growth, jangan ada spiritual growth. Yang ada adalah konflik growth, yang ada adalah division, split, segala macam. Yang baik-baik ya menderita, yang semua menderita. Kita semua menderita. Maka itu memang gereja Metodis yang menekankan revival dan pertobatan harus muncul pengkhotbah revival yang berani. Nah, gitu dong. Mau dikritik, mau dipecat, mau diskors, hadapi. Ponak 81 pernah memutuskan pendeta Daulay harus diadili BPLPJ. Karena saya menulis kritik di Koran Sik bulan Oktober tahun 81 tentang keberadaan dan kinerja gereja-gereja Metodis dan BPLPJ. Semua saya kritik, konta saya kritik. Waktu itu saya belum ikut Konak. Keputusan buka itu notulen Konferensi Agung tahun 81. Saya dihukum di situ, tapi tidak dilaksanakan. Karena apa? Akhirnya mereka tahu banyak yang mendukung. Yang dibilang Pak Richard itu betul, kata Bishop Asitorus, kata Juliana Tobing, kata tokoh-tokoh jemaat. Itu. Jadi yang benar tetap benar, saudara-saudara. In the end, truth prevails. In the end, truth wins. Itu prinsip pendeta. Ya kan? Apakah benar seorang menerima kontentual itu hanya bisa dilihat buahnya? Buahnya ialah jiwa-jiwa kelas meeting dan kedukaan termasuk memajukan pendidikan. Thank Pak Daulay, apa memang? Oh iya dong, kalau sudah dipanggil betul-betul oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, melayani, ya kelihatan dari buahnya lah. Pohon dilihat dari buahnya. Jadi kependetaan kita ya dilihat dari buahnya. Bukan dilihat dari bajunya. Bukan dilihat dari gajinya, dari rumahnya. Oke.